durhaka mengira ibu tidak mengerti bahasa Jerman. Tidak hanya di depan ayah mengejek wanita tidak berpendidikan dengan bahasa Jerman, tapi juga di samping bersama wanita licik sekongkol. Ingin membuat wanita licik menjadi ibunya. Sementara dia sama sekali tidak tahu. Wanita tidak hanya bisa mengerti bahasa Jerman, tapi juga menguasai berbagai bahasa seperti Inggris dan Arab. Dia adalah jenius penerjemah yang selalu dicari oleh dunia luar. Ternyata, mengapa pria dan anak durhaka berpikir wanita tidak berpendidikan dan tidak mengerti bahasa Jerman? Adalah karena 5 tahun yang lalu wanita menghentikan studinya untuk membantu pria menghadapi tekanan untuk menikah di rumah. Menghentikan studi, wanita saat itu adalah anak emas, memenangkan penghargaan penerjemah dan berpotensi masuk ke lembaga penerjemahan untuk menjadi diplomat. Namun wanita, demi menikah dengan pria matre yang dicintainya, tidak hanya mengorbankan masa depannya dan menyembunyikan identitasnya, tapi juga menjadi ibu rumah tangga selama 5 tahun. Selama 5 tahun, wanita mengurus semua urusan pribadi suami dan anak laki-lakinya seorang diri. Menanggung semua pekerjaan rumah seperti memasak, bersih-bersih, dan merawat ibu mertua. Namun meskipun begitu, suami dan anak durhaka tetap menganggap wanita sebagai wanita simpanan yang diperbudak. Menganggap wanita tidak berbudaya, lebih tidak mungkin memiliki kemampuan kerja. Pria dan anak durhaka tidak menghargai pengorbanan wanita, namun sangat memperhatikan cinta pertama yang kembali dari kuliah ke luar negeri dan menjadi penerjemah biasa. Pria tidak hanya mengundang cinta pertama untuk bekerja di perusahaannya, bertindak akrab dengan cinta pertama dan membawanya ke rumah. Juga membiarkan cinta pertama sering berinteraksi dengan anaknya. Hal ini membuat anak durhaka ingin menjadikan cinta pertama sebagai ibunya. Melihat suami dan anaknya akrab dengan wanita licik, keduanya sangat peduli padanya. Anaknya bahkan membuat wanita licik berperan sebagai ibu dan ikut menghadiri pertemuan orang tua dengan pria. Wanita hanya merasa pengorbanannya selama 5 tahun tidak ada artinya. Menjual semua perhiasan, membuang cincin pernikahan, kemudian memberikan perjanjian perceraian yang sudah disiapkan kepada suaminya. Namun, suami dan anaknya mengira wanita hanya merajuk karena cemburu. Sebagai seorang ibu rumah tangga, wanita sama sekali tidak mungkin pergi. Kapan kamu pernah melukai hatiku sedikit saja? Pernikahan ini, sungguh disayangkan. Ibu yang jelek, tolong hubungi pemulung untukku. Jual semua ini. Istri, apakah benar-benar tidak ingin semua ini? Tidak ingin semua itu. Maka ini sudah diputuskan. Kamu tidak mengerti dia. Selama 5 tahun ini, fokus hidupnya selalu pada kita. Tanpa aku dan Yang. Dia tidak bisa hidup. Kanari yang sudah lama dipelihara itu. Lalu bagaimana dia bisa memiliki keberanian dan kemampuan untuk terbang sendiri? Mulai hari ini, jauhkan diri dari cinta dan pernikahan yang beracun. Benar-benar bebas. Istri bilang kalian akan bercerai. Dia sudah menangani barang-barang itu. Berikut adalah perjanjian perceraian yang baru untuk Anda. Dia memintamu untuk segera menandatangani. Dia bilang mulai sekarang tidak ada urusan lagi dengan keluarga Sen. Dia juga tidak ingin anak itu akan merepotkannya ke depannya. Apa? Dia sudah melawan segalanya. Dia ini terlihat seperti apa? Segera panggil dia kembali. Ayah, apakah Wancin kali ini akan pergi dari rumah? Apakah dia tidak menginginkan kita lagi? Lagu Haixing. Maka aku juga harus mengendalikan emosiku. Selamat siang. Pengguna yang Anda hubungi sudah dimatikan. Dengar-dengar, Nona Song ingin bergabung dengan Huasheng. Hanya saja, tidak tahu apa syarat dari Huasheng. Pertanyaan ini seharusnya aku yang bertanya. Apa permintaan Xiaoxi kepada Huasheng? Tak disangka, Nona Song ternyata mengenal pria yang begitu luar biasa. Hanya saja tidak tahu. Jam segini datang ke sini Gan Senmi, karena Tuan Huo sangat mempercayai saya. Maka saya juga tidak akan menyimpan rahasia lagi. Lalu saya telah menjadi ibu rumah tangga selama 5 tahun. Namun selama bertahun-tahun ini, saya juga terus mengambil beberapa proyek terjemahan dari luar negeri. Bisa dibilang ada sedikit pencapaian. Nona Song, sepertinya saya yang mengharapkan lebih. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ternyata hari ini adalah ulang tahunmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku hari ini? Sangat tidak enak hati. Saya tidak tahu ini ulang tahunmu. Jadi saya tidak menyiapkan apa-apa. Lagu Fansing, bertemu denganmu lagi, adalah hadiah ulang tahun terbaik. Mengingat Nona Song memiliki niat, bagaimana jika kamu memainkan sebuah lagu? Sebagai hadiah, bagaimana? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Boleh. Ini pasti pacar kakak itu, kan? Pasangan serasi. Benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Kamu baik-baik saja? Siapa dia? Kami sudah bercerai. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kapan saya setuju untuk bercerai? Saya sudah menandatangani surat perjanjian perceraian. Jika Tuan Sen terus menunda untuk menandatangani, maka saya hanya bisa mempercepat mengurusnya untukmu. Kamu lakukan semua ini untuk ini. Memaksa untuk bercerai dengan saya. Masih berpura-pura di sini. Bisakah kamu berbicara dengan sedikit rasa hormat? Saya hanya bermain piano saja. Hanya bermain piano saja. Kamu lupa apa yang pernah kita lakukan di piano? Dia tahu. Zek Xiao,
Kenapa kamu memukul orang? Maaf, Sensei Xiao. Kamu membuatku merasa suka padamu. Itu adalah sesuatu yang sangat murah. Kamu mau kemana? Pulanglah bersamaku. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Sensei Xiao, jangan lagi menggangguku. Lebih sopan sedikit. Mari kita pindah ke tempat lain untuk bertarung. Apakah saya berhutang uang padamu? Kalau tidak, kenapa kamu kemarahan sepanjang malam? Maaf ya, perceraian tidak terlalu sopan. Membuatmu tertawa. Aku akan mentraktirmu makan malam lain kali. Hanya 1 kali makan sudah cukup untukku. Jadi, kamu terlalu manis. Jadi, pikirkan baik-baik. Apa yang harus aku lakukan untuk mengganti? Lagu Fansing yang aku tahu. Seharusnya duduk di meja penerjemahan. Bersinar. Dan bukan terjebak dalam hubungan yang gagal. Terjebak di tempat. Ayo ke Huasheng. Maksudku adalah, jika kamu benar-benar ingin menggantiku, ayo ke Huasheng. Bagaimana jika kita bekerja sama? MC besok, konferensi dealer global. Saya ingin mengundang Nona Song, sebagai direktur penerjemah Huasheng, untuk hadir bersama saya. Pertarungan ini sangat penting bagi Huasheng. Sangat krusial. Selamat pagi, Paman. Namun saya dengar grup Sen baru-baru ini juga menghabiskan banyak uang mencari Zhao Yanzi. Jika kamu memiliki kekhawatiran, saya akan menemanimu dalam pertarungan ini. Apakah Huasheng bisa menang telak melawan grup Sen sekali? Tentu saja. Kamu bilang pria kedua ini bisa naik jabatan. Dengan alasan apa dia berpikir bisa bersaing? Mengira dia bisa bersaing dan merebut. Bro, bagaimana? Seperti apa itu? Kurangi gosip, lebih banyak belajar. Belajar dari Nona Song. Belajar dari Nona Song. Baru saja makan beberapa kali. Lagu Nona. Siapa Nona Song? Mungkin dia calon menantumu. Ah Yuen, bukalah pikiranmu. Atas. Selamat pagi. Pengguna yang Anda panggil tidak dapat dihubungi untuk sementara. Berikan ponselmu padaku. Memecahkan milikmu. Jangan pecahkan milikku, ya. Yang sakit. Suket perut. Apakah kalian memberinya? Bibi membawakannya untukmu. Es krim favoritmu. Tapi mamaku bilang aku tidak boleh makan yang dingin. Jadi, apakah yang ingin makan? Menjadi anak kecil. Tentu saja, kebahagiaan adalah yang terpenting. Bibi Suhe, kamu sangat baik. Tidak seperti mamaku. Hanya bisa berbicara tentang bahasa Kanton. Kotak obat ada di lemari dapur sana. Jika ada apa-apa, kita tutup dulu. Dia setiap hari harus melakukan begitu banyak hal. Tidak kembali untuk melihat Yang. Aku tidak akan pergi. Tuan Sen, mengurus anak. Bukankah kamu bilang kamu akan bermain bersamanya setiap pulang kerja? Cukup bermain dengannya saja. Kedepannya, kamu harus belajar untuk merawatnya dengan baik. Dia adalah anakmu. Kita akan bercerai. Dia harus beradaptasi. Lagi pula, selama ketidakhadiranku, dia pasti sangat bahagia. Kamu hanya perlu berada di sampingku. Semua ini milikmu. Apalagi yang tidak kamu puas dengan Seng Sexiu. Di matamu, segala yang kamu berikan padaku, semua adalah tentang kamu dan keluargamu, Sen. Terhadap pemberianku, tapi aku jelas bisa menghidupi diriku sendiri. Aku yang meminta keluarga Sen untuk menghidupiku. Ini adalah saya yang menyerah pada akal sehat, untuk mencari kalian sekeluarga ini. Aku mengakui selama bertahun-tahun ini, kamu telah mengerahkan segala usaha untuk keluarga Sen. Tapi kamu adalah ibu rumah tangga keluarga Sen. Bukankah itu semua adalah hal yang seharusnya kamu lakukan? Ibu rumah tangga ini, aku tidak ingin melakukannya. Bolehkah? Kamu telah menjadi ibu rumah tangga selama 5 tahun. Tanpa kemampuan. Sangat ilmiah. Selain ibu dari istriku Yang. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Mengapa harus bercerai? Kau lepaskan aku. Kapan kamu menjadi begitu menolak? Bukankah kamu selalu ingin memiliki seorang putri? Jadi kamu memanggilku ke sini, hanya untuk menghinaku sekali lagi. Dia hanya datang untuk bekerja. Baiklah, bekerja. Pergi tidur juga tidak masalah. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Bukankah kamu bertanya padaku, kenapa aku harus bercerai darimu? Saya sudah bercerai. Itu karena aku sudah tidak menginginkanmu lagi. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, aku tidak menginginkanmu lagi. Sen Sexiu. Aku merasa kamu kotor. Pergi menjauh. Tidak lagi memiliki lahan keluarga Sen. Jangan menyesal. Sexiu. Lagu Nona. Apakah ada kesalahpahaman? Tadi saya hanya tidak sengaja mengotori pakaian saja. Lagu Nona. Barang-barangmu tertinggal. Selera Sexiu dan Yang sudah terstandarisasi. Untuk barang-barang ini ke depannya, jangan kirim lagi. Kenapa? Akhirnya tidak bisa disembunyikan lagi.
Cinta seperti halnya tempat ini, tidak bisa disimpan. Tunggu aku membantu Zexiu. Setelah aku menangani persidangan ini, kita akan bertunangan. Jadi kumohon, Nona Song, segera urus prosedur perceraian. Benarkah? Semoga sukses. Masih belum bisa menghubungi JS, kan? Tenang saja, Zexiu. Bahkan tanpa JS, aku masih bisa membantumu. Setelah menangani persidangan ini, Tuan Sen, Anda sudah sangat kaya raya. Sekarang malah mau terjun industri informasi. Lihatlah kami, orang-orang tua. Bagaimana kami bisa hidup? Ini adalah selamat pagi, siang, sore. Saya adalah kepala penerjemah Sen. Mendengar tentang Washington, telah mengundang seorang ahli. Tuan Sen, penerjemah Anda ini agak memalukan, ya. Dewa mana yang bisa dibandingkan dengan Nona Suhe? Ingatan jangka pendek manusia, sekitar 30 detik. Konon, artis ini, rekor pendengaran dan penerjemahan pribadi tertinggi, dapat mencapai 20 detik, terjemahan tanpa kesalahan. Mendengar kabar tentang Washington, tidak benar, rekor ini baru 5 tahun yang lalu. Joyce, si jenius dari King Bay, bisa melakukannya. Apakah mungkin Washington kali ini diundang adalah Joyce? Anda, bukan, tidak menyangka, hari ini bisa berada di sini, bertemu Joyce secara langsung. Tuan Sen, aku ingat istrimu adalah mahasiswa berprestasi dari King Bay, kikir dan bodoh, tidak pandai bahasa asing. Song Fan Sin adalah Joyce.